Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan dongeng dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Kak Fian ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan juga bahagia selalu. Di weekend kali ini kakak akan menemani kalian dengan sebuah cerita yang berasal dari Kabupaten Brebes. Tidak lain tidak bukan yaitu Jakapoleng. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah membaca ataupun mendengarkan secara langsung cerita tentang Jakapoleng ini. Tapi alangkah lebih serunya kalau kalian bisa mendengarkan dan melihat video ini bersama dengan keluarga ataupun sahabat terdekat kamu. Atau kalau kamu mendengarnya sendirian, boleh sediakan cemilan ataupun tarik selimutnya. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita simak bersama-sama cerita tentang Jakapoleng. Selamat menikmati, check it out! Zaman dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang bernama Laksito. Seorang pemuda yang rajin dan bekerja di kantor pemerintahan Bupati Brebes. Laksito bertugas untuk mencari rumput dan merawat kuda milik bupati yang bernama Kiai Genta. Seperti pagi hari lainnya, pagi itu Laksito sudah bangun dan bergegas menuju kandang kuda untuk membersihkan kotoran kuda dan mengeluarkan Kiai Genta dari kandangnya. Selepas itu, Laksito pun mencari rumput segar untuk makanan kuda milik bupati. Menjelang siang, rumput yang dikumpulkan Laksito dirasa sudah cukup banyak. Laksito kemudian beristirahat sejenak, melepas lelah hingga tanpa disadari ia pun tertidur. Di tengah tidur yang belum begitu lelap, Laksito antara sadar dan tidak sadar melihat seekor ular belang yang memakai mahkota. Konon, ular bermahkota itu salah satu abdi dari Hyang Antabogadewa dari bangsa ular. Siapapun yang melihat pergantian sisik serta memilikinya akan mempunyai kesaktian yang luar biasa. Pemilik sisik ular akan mempunyai ajian bernama Upas Anta. Sebuah ajian yang dapat menghubungkan dua alam antara alam manusia dan juga alam gaib. Di samping itu, ajian Upas Anta juga bertuah pada lidah yang akan mengandung racun. Siapapun yang dijilat pemilik ajian ini tentu akan mati terkena racun tersebut. Jantung Laksito pun berdegup. Ia kemudian terbangun dan melihat ular belang itu menuju semak-semak. Sejurus kemudian, ia pun membuntuti ular itu ke arah semak belukar. Tak lama berselang, ular belang itu berganti sisik dan meninggalkan beberapa buah sisik emas. Setelah ular itu pergi, Laksito mengambil sisik emas tersebut dan membawanya pulang. Dalam bahasa Jawa, ular belang itu bernama Ulapoleng. Sesampainya di rumah, Laksito pun bergegas menuju kandang kuda dan memberikan pakan pada Kiai Genta. Namun, ada yang aneh dengan gerak-gerik Kiai Genta. Kuda itu mendadak meringik dan ketakutan dengan Laksito tak seperti biasanya. Kiai Genta begitu menurut dengan Laksito. Laksito menuju dapur untuk istirahat. Sesampainya di dapur, gegerlah Mak Sremben. Ia mendengar suara Laksito tapi tak dapat melihat sosoknya. Mak Sremben dan Laksito yang membuat gaduh di dapur pun menarik perhatian Bupati. Sang Bupati segera menuju dapur untuk mengetahui ada apa di dapur. Hingga Laksito dan Mak Sremben begitu gaduh. Dan betapa terkejutnya sang Bupati ketika mengetahui bahwa Laksito sudah tak dapat dilihat olehnya. Perlahan Bupati pun meminta Laksito untuk menceritakan apa yang terjadi. Laksito pun dengan jujur menceritakan bahwa ia melihat ular bermahkota yang berganti sisik dan meninggalkan beberapa buah sisik emas. Sisik emas tersebut dibawanya pulang dan berada di kantong Laksito. Bupati meminta agar Laksito pun meletakkan sisik emas tersebut di atas meja. Seketika itu pun Laksito dapat terlihat oleh Mas Sremben dan juga Bupati. Sifat iri Bupati seketika timbul. Bupati merasa sisik emas tersebut lebih bermanfaat jika dimilikinya.
Bupati pun meminta agar Laksito memberikan sisik emas itu kepadanya. Dan tentu saja, Laksito menolak keinginan majikannya. Bagaimanapun, sisik emas itu miliknya. Sedangkan Bupati merasa keinginannya untuk memiliki sisik emas tersebut harus terwujud. Majikan Laksito tersebut pun secara paksa merebut sisik emas hingga terjadilah perkelahian. Perkelahian Laksito dan majikannya adalah perkelahian antara dua orang yang saling memperebutkan sisik emas. Digambarkan perkelahian antara kebaikan dan keburukan, di mana Laksito mempertahankan haknya, sementara Bupati memenuhi hawa nafsunya. Laksito dengan sekuat tenaga melawan Bupati dalam mempertahankan sisik emas miliknya. Dan tentu saja Laksito yang masih muda bisa menandingi amarah Bupati. Laksito pun memasukkan sisik emas tersebut ke dalam mulutnya. Dan tentu saja itu mengakibatkan dirinya tidak dapat terlihat selamanya oleh siapapun. Bupati pun merasa menyesal telah membuat Laksito tak dapat terlihat oleh siapapun untuk selamanya. Ia meminta maaf pada Laksito atas sifat tamaknya. Meskipun demikian, Laksito tetap saja memaafkan majikannya. Bahkan, ia dengan tulus hati meminta agar diizinkan untuk tetap mengabdi kepada Bupati. Mas Renben pun terharu mendengar Laksito yang berhati besar. Di hari ini pun kita bisa melihat banyaknya pemimpin yang masih saja memiliki sifat tamak tentunya. Nah, sejak saat itulah Jaka Poleng diyakini berada di tengah-tengah masyarakat atau warga Kabupaten Brebes untuk melindungi atau menjaga. Mungkin cerita yang kamu dengar atau yang kamu baca berbeda versi dengan yang kakak ceritakan, tapi intinya tetap sama. Jadi silahkan tulis apa pesan atau pelajaran bisa kamu ambil di kolom komentar ya. Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya di weekend yang akan datang. Tetap semangat, terus berdoa, karena berdoa tidak pernah usai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.